Anda lihat banyak video beredar, masjid di Gaza sudah hancur Pak, tapi sholat berjamaah di dalam masjid itu atau di samping masjid itu tetap berjalan Pak. Mungkin kalau di negeri kita, masjid kita hancur Pak, kita udah sholat sendiri aja di rumah, itu pun kalau masih sholat. Tapi mereka memang masyarakat pilihan Pak, yang seharusnya kita tidak biarkan satu hari pun berlalu tanpa mendoakan mereka, ya, karena kita berharap kita pun setidak-tidaknya bisa mengejarlah ketertinggalan kita dalam urusan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan mereka. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, masjid yang pertama didirikan itu masjid apa? Dijawab oleh Nabi, Masjidil Haram di Mekkah, di Ardul Haram, di bumi yang diharamkan Allah, dalam arti bumi yang langsung dilindungi oleh Allah Ta'ala. Karenanya Masjidil Haram ini menjadi tempat di mana keamanan itu senantiasa mengiringi kota Mekkah, ya. Makanya ada ayat juga sampai mengatakan, man dakhalahu kana aminan, barang siapa masuk ke Masjidil Haram dia aman. Terus ditanya lagi kepada Nabi, masjid yang berikutnya apa? Masjidil Aqsa, kata Nabi. Jadi Masjidil Aqsa ini masjid kedua setelah Masjidil Haram, dibangun di permukaan bumi ini. Dan Masjidil Aqsa ini dia berada di Ardul Mubarakah, di negeri yang diberkahi Allah. Diberkahi tidak berarti selalu aman. Boleh jadi diberkahi, tetapi belum tentu keamanan selalu mengiringinya. Karena sepanjang sejarah Islam, kita lihat Masjidil Aqsa ini, jika dia dalam keadaan aman, dipimpin oleh kaum muslimin, dikelola oleh kaum muslimin, maka semua yang lain pun aman Pak. Kaum Nasraninya aman, aman beribadah, aman mencari nafkah. Kaum Yahudinya aman, aman beribadah, aman mencari nafkah. Tapi jika yang menguasai Masjidil Aqsa itu kaum Nasrani Pak, kaum muslimin terzalimi, kaum Yahudi terusir, bahkan dibantai. Ketika Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi, kaum muslimin terzalimi, kaum Nasrani pun terusir, ya. Karenanya kita sudah berada dalam kegelapan kepemimpinan Yahudi ini 100 tahun Pak, kalau pakai hitungan Masehi, sudah 104 tahun kalau pakai hitungan kalender Hijriah. Jadi persisnya tahun 1924 yang lalu, 1342 Hijriah, Allah Ta'ala mengeluarkan suatu dekret, yaitu umat Islam yang telah memimpin dunia ini selama 1342 tahun harus turun panggung kepemimpinan. Terus Allah milih yang lain. Siapa yang Allah pilih? Yang pilih Allah pilih Barat. Barat itu siapa? Barat itu Yahudi Nasrani, dan khususnya Yahudi. Maka sejak saat itu dunia ini menjadi kacau, ya. Masjidil Aqsa tidak merdeka. Masjidil Aqsa menjadi terbelenggu, dan karena dia terbelenggu, umat Islam pun terbelenggu di mana-mana. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita semua punya kewajiban untuk memikul beban pembebasan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Karenanya kami mengajak saudara-saudara sekalian, mulailah dengan hal yang gratis Pak, yang mudah sekali. Apa itu? Berdoa. Berdoalah untuk saudara-saudara kita di sana yang sedang berjuang, karena perjuangan mereka tidak sia-sia. Dan perlu saudara-saudara ketahui, kalau kita mengikuti berita di Gaza Pak, jangan membatasi diri hanya mengikuti berita di sosial media, karena sosial media biasanya berita yang tersiar apa? Berita soal kemanusiaannya Pak. Berita kemanusiaan, anak kecil lah terpenggal lehernya, ya, kaum wanitanya teraniaya, ya kan, kemudian rumah hancur, rumah sakit hancur, gereja hancur, masjid hancur, ya kan. Ini berita-berita yang bagus sih untuk menyadarkan masyarakat dunia bahwa zalim sekali memang Israel ini. Tapi bagi kebanyakan kita umat Islam yang nggak tahan mendengar berita seperti ini, ujung-ujungnya kita menjadi kecewa, kita menjadi pesimis, kita bahkan menjadi putus asa, akhirnya nggak peduli. Padahal ada sisi berita lain Pak yang mesti kita ikuti. Berita apa itu? Berita perangnya Pak. Loh Ustadz, itu bukan berita perang tuh, yang anak terbunuh, yang kaum wanita terbantai, yang rumahnya hancur, yang rumah sakit hancur, gereja hancur, masjid hancur. Itu bukan perang Pak, itu namanya pembantaian. Yang namanya perang adalah pasukan bersenjata lawan pasukan bersenjata, itu perang Pak. Nah kalau Anda ikuti berita perangnya Pak, berita tentang mujahidin di sana melawan IDF, IDF itu angkatan bersenjatanya Israel, maka yang ada hanyalah kemenangan demi kemenangan bagi mujahidin. Yang ada adalah kekalahan demi kekalahan bagi IDF, tentara Israel. Karenanya saudaraku rahimakumullah, doakanlah saudara-saudara kita di sana, termasuk mujahidin di sana. Karena pada hakikatnya hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan menunjukkan bahwasanya nasrun min indillah, pertolongan dari Allah terus mengiringi mujahidin. Juru bicara mujahidin di Palestina pada hari ke-9, bulan ke-9, ya, tanggal 1 Muharram, dia mengeluarkan rilis
Apa kata dia? Alhamdulillah, para pejuang di Palestina baru saja merekrut ribuan pemuda-pemuda baru untuk menjadi din baru, katanya. Masya Allah. Bagaimana kira-kira perasaan penguasa Israel mendengar berita ini, Pak? Dan yang lebih menarik lagi dia katakan, dan bagi kami mensyaratkan semua pejuang itu minimal hafal 30 juz. Allahu Akbar. Bayangkan Pak, orang ngangkat senjata sambil di kepalanya, di hatinya ada 30 juz ayat. Makanya yang namanya mujahidin di Palestina itu kalau berperang Pak, mereka sambil membaca ayat Pak. Dan ayat yang paling sering mereka kutip dalam peperangan di sedang perang berlangsung itu surat Al-Anfal ayat ke-17 yang berbunyi, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ya. Nah, jadi mereka ketika mau melempar, mau menembak, ya kan, mereka itu baca ayat itu. Lalu kemudian mereka baca doa, Rabbi saddid, ya Allah tepatkan tembakanku, tepatkan tembakanku. Karenanya tembakannya rata-rata tepat Pak, Masya Allah. Mereka ini bukan sembarang mujahidin Pak, mereka ini junudullah, tentara-tentara Allah yang kita harapkan Allah berikan kepada mereka pertolongan dan kemenangan. Dan ingat Pak, kalau Anda bertanya kapan kemenangan datang, pada hakikatnya kemenangan sudah datang Pak. Kenapa? Karena hakikat kemenangan dalam ajaran Islam adalah tatkala hati manusia terbuka untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya jelaskan efek dari perang di Gaza ini. Masyarakat barat yang kebanyakan non muslim akhirnya berlompatan masuk Islam sesuai dengan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila kamu melihat datangnya pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah, dan kamu menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, memeluk Islam, maka sucikanlah Allah, pujilah Allah, minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Saudaraku rahimakumullah, dunia tampaknya sedang berubah Pak. Karena jangan sampai ketinggalan kereta Pak. Jangan sampai sadar tidak sadar kita malah ingin mempertahankan kebatilan yang sedang berkuasa sekarang ini, kezaliman yang sedang berkuasa sekarang ini. Tapi mari kita jemput kemenangan ya agama Allah Ta'ala, karena masyarakat barat yang tidak muslim saja bisa menjadi beriman dikarenakan menyaksikan penderitaan saudara-saudara kita yang disikapi dengan penuh kesabaran. Mungkin kalau kita yang menderita Pak seperti yang mereka alami, kita nggak akan tahan Pak. Anda lihat banyak video beredar, masjid di Gaza sudah hancur Pak, tapi sholat berjamaah di dalam masjid itu atau di samping masjid itu tetap berjalan Pak. Mungkin kalau di negeri kita masjid kita hancur Pak, kita udah sholat sendiri aja di rumah, itu pun kalau masih sholat. Tapi mereka memang masyarakat pilihan Pak, yang seharusnya kita tidak biarkan satu hari pun berlalu tanpa mendoakan mereka ya, karena kita berharap kita pun setidak-tidaknya bisa mengejarlah ketertinggalan kita dalam urusan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka.